Selamat pagi anak-anak, kembali lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita memanjatkan doa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum Ibu memulai ke pembelajaran, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian bahwa di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga 3 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, sebelum itu, Ibu meminta kepada kalian untuk memperhatikan media pembelajaran yang telah Ibu buat dengan baik dan seksama. Mari kita mulai pembelajaran. Baiklah, materi yang akan Ibu paparkan pada kesempatan kali ini mengenai hikayat. Sebelum itu, Ibu meminta kepada kalian untuk memperhatikan materi yang ada di slide PowerPoint yang telah Ibu buat dengan baik dan seksama. Ibu juga sangat berharap dengan adanya media PowerPoint ini dapat membantu kalian agar lebih mudah memahami tentang materi hikayat. Kita mulai saja. Yang pertama, ada pengertian dari hikayat itu sendiri. Hikayat itu berasal dari bahasa Arab, yakni haka yang memiliki arti bercerita atau menceritakan. Pengertian hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang memiliki bentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan mengenai kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan, ataupun juga orang-orang ternama dengan segala kegagahan, kehebatan, kesaktian, ataupun juga kepahlawanannya. Selain itu, dalam hikayat tersebut juga diceritakan mengenai kekuatan, mukjizat, dan semua tentang keanehan-keanehan yang ada di dalam cerita. Kalian bisa perhatikan di slide PowerPoint. Dan yang selanjutnya, ada struktur dari hikayat itu sendiri. Nah, sebelum itu, ada 6 struktur dari hikayat, dan Ibu akan jelaskan satu persatu. Struktur yang pertama ada abstraksi. Abstraksi ini termasuk dari inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi ini bagian dari teks yang berkaitan dengan waktu, suasana maupun tempat. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi ini berisikan urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai dan mendapatkan penyelesaian. Selanjutnya ada resolusi. Dalam resolusi ini, di bagian ini, si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Dan yang terakhir ada koda. Di dalam koda ini ada pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Kalian bisa diperhatikan dan kalian bisa catat juga poin-poin penting di buku catatan kalian. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dan karakteristik dari hikayat. Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada bahasa. Bahasa yang digunakan dalam hikayat itu menggunakan bahasa Melayu klasik dan bersifat istana sentris. Nah, berkisah tentang kehidupan atau di lingkungan istana. Dan selanjutnya ada pralogis atau kemustahilan. Dalam cerita, hikayat banyak kejadian yang tidak masuk akal dan sulit diterima oleh logika berpikir. Selanjutnya ada statis. Maksud dari statis ini tetap dan tidak berubah. Selanjutnya ada kesaktian tokoh dalam cerita hikayat itu. Tokoh dalam cerita hikayat itu memiliki kesaktian-kesaktian. Yang selanjutnya bersifat anonim. Penciptanya dan pengarangnya tidak diketahui dengan jelas. Terakhir ada arkais. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa lampau dan jarang digunakan berkomunikasi di masa sekarang. Mungkin sampai di sini saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Dan terima kasih kepada kalian karena telah mengikuti pembelajaran daring dengan baik dan tertib. Dan apabila ada salah-salah pengucapan dari paparan materi dari awal sampai akhir, mohon dimaafkan dan diskusi bisa dilanjutkan kembali di grup WhatsApp Basindo. Pertanyaan apapun yang ingin kalian utarakan, silahkan bertanya di sana dan jangan lupa sebutkan identitas kalian serta nomor absen. Dan Ibu akan jawab satu persatu pertanyaan dari kalian. Terima kasih, selamat berdiskusi.